Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang perbaikan postur kerja menggunakan Ovako Work Analysis System atau OWAS. Kelompok 1 ini terdiri dari Nahaba Bayuni Kirana NIM 16, saya Muhammad Reza Dewantara NIM 18, Mutrofin NIM 22, Rian Pamungkas NIM 23, Zakia Pertama Rizda NIM 30. Landasan sikap tubuh dalam pekerjaan sangat dipengaruhi oleh bentuk, susunan, ukuran, dan tata letak peralatan, penempatan alat petunjuk, cara memperlakukan peralatan seperti macam gerak, arah, dan kekuatan. Menurut Anies pada tahun 2005 yang dikutip oleh Sinambela tahun 2006, ada beberapa hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan sikap tubuh dalam melakukan pekerjaan, yaitu semua pekerjaan hendaknya dilakukan dalam sikap duduk atau sikap berdiri secara bergantian, tidak konstan gitu ya. Semua sikap tubuh yang tidak alami harus dihindarkan. Seandainya hal ini tidak memungkinkan, hendaknya diusahakan agar beban statis diperkecil. Karena beban statis kalau terlalu berat, terlalu besar itu berdampak ke otot dan lainnya. Tempat duduk yang dibuat harus demikian rupa sehingga tidak membebani, melainkan dapat memberikan relaksasi pada otot-otot yang sedang tidak dipakai untuk bekerja dan tidak menimbulkan penekanan pada tubuh atau paha. Lalu, antropometri. Antropometri merupakan bidang ilmu yang berhubungan dengan dimensi tubuh manusia. Dimensi kurang lebih ini dibagi menjadi kelompok statistika dan ukuran persentil. Jika 100 orang berdiri berjajar dari yang terkecil sampai terbesar dalam suatu urutan, hal ini akan dapat diklasifikasikan dalam 1 persentil sampai 100 persentil. Data dimensi manusia ini sangat berguna dalam perancangan produk dengan tujuan mencari keserasian produk dengan manusia yang memakainya. Dari Widakdo dan kawan-kawan tahun 2007. Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap kerja. Yang pertama, sikap kerja berdiri. Misalnya gini, ketika orang terlalu lama berdiri atau sedang upacara gitu, itu biasanya akan merasakan nyeri di kaki. Lalu sikap kerja duduk. Sikap kerja duduk yang terlalu lama itu berpotensi menyebabkan penyakit ambeien atau penyumbatan di sekitar bagian tubuh bawah. Lalu membungkuk kalau orang terus-terusan membungkuk, seperti orang-orang zaman dulu itu biasanya ketika sudah lanjut usia itu akan ke bawah bungkuk terus gitu. Kemudian membawa beban, mendorong beban, menarik beban. Ini kalau salah posisi gitu, atau mungkin bebannya terlalu berat, bisa menyebabkan sakit punggung atau encok. Lalu kinesiologi itu ilmu yang mempelajari gerak efisien, efektif, dan aman dari analisis rangka, otot, dan hukum mekanika. Metode OWAS, Ovako Work Posture Analysis System, merupakan suatu metode yang untuk mengevaluasi beban postur kerja selama bekerja yang didasarkan pada sebuah klasifikasi yang sederhana dan sistematis dari postur kerja yang dikombinasikan dengan pengamatan. Metode ini merupakan metode yang digunakan untuk menilai postur tubuh pada saat bekerja, seperti halnya metode Rula dan Reba. Metode ini memungkinkan untuk dilakukan identifikasi pada beberapa posisi seperti punggung, lengan, dan kaki dengan pemberian kode pada masing-masing posisi. Namun demikian, metode ini tidak menilai secara detail tingkat keparahan pada masing-masing posisi. Misalnya, metode ini mengidentifikasi apakah pekerja melakukan pekerjaan dengan posisi lutut menekuk atau tidak, tetapi tidak membedakan antara berbagai tingkat refleksi. Metode ini dapat diterapkan pada kondisi pembangunan stasiun kerja atau sebuah metode kerja untuk mengurangi beban gangguan otot atau muskuloskeletal agar lebih nyaman dan produktif. Pengukuran ergonomi untuk beban struktur, pengalaman kesehatan yang mengalami sakit dalam suatu pekerjaan, riset dan pembangunan.
Berikut adalah tabel OAS. Jadi seperti reba gitu, ada kategori ini aman atau tidak aman untuk dilakukan. Semakin tinggi angka itu semakin menunjukkan kalau kegiatan itu berbahaya dan memerlukan perbaikan. Nah, pada kasus kelompok 1 itu adalah pengolahan kelapa. Terdapat beberapa aktivitas dalam proses pengolahan kelapa, seperti pembibitan, panen, pemotongan atau koko, perebusan air kelapa, dan baking. Ditemukan beberapa pekerja yang memiliki postur kerja kurang ideal sehingga berdampak pada kesehatan dan keselamatan pekerja. Proses pengolahan kelapa. Yang pertama itu pembibitan. Nah, kegiatan pertama itu sebelum pembibitan ini sebelum perbaikan, skor untuk bag 4, arm 1, legs 5, load 1. Nah, ini tuh maksudnya kategori 4 yang beresiko tinggi serta memerlukan tindakan korektif, segera dikoreksi. Nah, setelah perbaikan itu skor untuk bag 1, arm 1, legs 2, load 1 dan masuk ke kategori 1 yang merupakan beresiko rendah dan tidak perlu dilakukan perbaikan. Ini adalah gambar sebelum perbaikan dan sesudah perbaikan. Jadi pada saat sebelum perbaikan itu jongkok ya. Sesudah perbaikan itu posisinya duduk di meja. Yang kedua itu proses panen. Ya mohon maaf, ini di teras rumah yang sinyalnya enggak sih. Ada iklan lewat. Ya selanjutnya itu panen. Sebelum perbaikan itu skor untuk bag 4, arm 1, leg 3, load 2 dan masuk kategori 2. Kategori 2 itu ya beresiko rendah serta dibutuhkan perbaikan yang mungkin dilakukan. Nah, setelah perbaikan didapatkan skor bag 1, arm 1, leg 2, load 2 masuk kategori 1. Cukup signifikan dari bag 4 ke 1, 3 ke 2, leg 3 ke 2. Sebelum perbaikan itu posisinya itu bungkuk gitu loh. Nah, setelah perbaikan itu posisinya tegak. Pemotongan atau dekoko. Sebelum perbaikan tuh posisinya bungkuk gitu. Bungkuk, skor untuk bag 2, arm 1, leg 3, load 1 dan kategori 2 yang beresiko rendah serta diperlukan setelah memungkinkan untuk dilakukan perbaikan. Setelah perbaikan posisinya itu duduk tegak gitu, didapatkan skor bag 1, arm 1, leg 2, load 1 menjadi beresiko rendah dan tidak diperlukan perbaikan. Lalu perebusan air kelapa. Sebelum perbaikan itu posisinya membungkuk gitu, mendapatkan skor untuk bag 2, arm 1, leg 2 dan load 1. Masuknya kategori 2 yang beresiko rendah dan memungkinkan dilakukan perbaikan. Setelah perbaikan posisinya dibikin tegak, itu tuh skor bag 1, arm 1, leg 2, load 1 masuk kategori 1. Penuangan air kelapa. Sebelum perbaikan itu posisinya jongkok, mendapat skor untuk bag 1, arm 1, leg 2, load 1 dan masuk kategori 1. Sebenarnya ini tuh tidak diperlukan perbaikan. Dan setelah perbaikan itu hasilnya sama seperti itu. Kemudian packing. Sebelum perbaikan itu posisinya jongkok. Ya, posisi jongkok. Sebelum perbaikan itu skor untuk bag 2, arm 1, leg 6, load 1 masuk ke kategori 2 beresiko rendah dan memungkinkan dilakukan perbaikan. Setelah perbaikan skor untuk bag 1, arm 2, leg 1, load 3 masuk ke kategori 1 yang sudah tidak diperlukan perbaikan. Itu bisa dilihat
untuk sebelum perbaikan itu posisinya jongkok gitu loh, jadi otot-otot di kaki itu luar biasa, itu capek itu. Nah, untuk kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pada metode ini terdapat 3 postur yang dipakai, yaitu posisi punggung, lengan, dan kaki. Postur kerja yang memiliki pengaruh besar timbulnya keluhan muskuloskeletal adalah pada bagian punggung dan kaki. Dari hasil output software WinOS terdapat 4 kategori, yaitu 1. Tidak diperlukan perbaikan, 2. Tindakan perbaikan mungkin diperlukan, 3. Tindakan korektif diperlukan segera, kategori 4 yaitu tindakan korektif diperlukan segera mungkin. Kemudian setelah dilakukan penilaian dengan menggunakan software WinOS yang mendapatkan nilai kategori 2, 3, dan 4, akan dilakukan perbaikan postur dengan melakukan perbaikan fasilitas kerja akan mengurangi keluhan muskuloskeletal yang terjadi pada pekerja. Perbaikan fasilitas kerja berupa rancangan meja, kursi, dan troli. Setelah melakukan perbaikan fasilitas kerja, maka didapat nilai UAS dengan keseluruhan bagian mendapatkan kategori 1, yaitu kategori yang tidak diperlukan perbaikan dan mengurangi keluhan muskuloskeletal yang terjadi. Ini adalah infografisnya, sudah dijelaskan di PPT sebelumnya. Ya, sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.